Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Izinkanlah pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan pemaparan tentang pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap dunia pendidikan Indonesia dalam bentuk demonstrasi kontekstualisasi prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya pribadi. Nama saya Yan Ahmad Sohil Hafid S.Epar, mengajar di SMK Negeri 1 Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, calon guru penggerak angkatan ke-6. Instagram saya ada di yanca_1983. Bapak Ibu bisa WhatsApp saya di 081912285101 atau bisa beremail di yanhafid31@gurusmk.belajar.id. Baik Bapak Ibu guru hebat, berkenaan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap dunia pendidikan Indonesia, saya ingin memulai dari sejarah pendidikan di era kolonial, di mana pada saat itu bangsa Indonesia dimulai di tahun 1854 sudah mulai memikirkan kemana arah pendidikan Indonesia akan dikembangkan. Berikut timeline dari era pendidikan di masa kolonial di Indonesia, dimulai di tahun 1854, di mana beberapa bupati di kabupaten di Indonesia mulai menginisiasi sekolah. Hal ini dibarengi dengan pendirian dari Sekolah Bumi Putra, di mana fungsi dari pendidikan pada saat itu hanya diperuntukkan bagi kalangan-kalangan tertentu saja. Kemudian berdirilah organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, dilanjutkan dengan perjuangan Raden Ajeng Kartini pada tahun 1912, di mana di masa itu kaum perempuan dapat menikmati pendidikan setara dengan kaum laki-laki. Nah, tonggak sejarah pendidikan Indonesia dimulai di tahun 1922, di mana Lembaga Taman Siswa mulai berdiri. Melalui lembaga ini, pendidikan Indonesia mendapatkan sebuah cita-cita perubahan radikal dalam pembelajaran. Diharapkan dapat menjadi perubahan terhadap pembelajaran atau pendidikan di Indonesia, sehingga dianggap sebagai sebuah gerbang emas perubahan pendidikan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu guru hebat, perubahan di tahun 1922, di mana berdirinya Taman Siswa sebagai cita-cita perubahan radikal terhadap pembelajaran, telah membawa kepada sebuah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Artinya bahwa pendidikan ini merupakan sebuah fondasi terhadap kebudayaan, fondasi terhadap perubahan zaman, perubahan individu, dan sebagainya. Sehingga sangat-sangat diperlukan terhadap pendidikan untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu adalah sebagai teman, guru adalah sebagai pamong, guru sebagai fasilitator. Bahkan sampai diibaratkan bahwa guru itu sebagai seorang petani, di mana petani tersebut memiliki kewajiban untuk menanam, memilih, kemudian menyebarkan benih-benih tersebut di sebuah ladang atau bidang yang sudah ditentukan, memastikan treatment yang tepat, memastikan perawatan yang baik. Begitupun dengan guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah seorang individu yang bisa untuk memilih, menentukan, dan memastikan bahwa perlakuan yang diterima oleh setiap siswa, setiap anak dengan karakternya yang berbeda-beda, itu tepat kepada siswa. Sehingga anak atau siswa akan berkembang sesuai dengan harapan, berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya, tanpa melupakan jati dirinya mereka sendiri sebagai seorang yang berbudaya. Nah, Bapak Ibu, salah satu prinsip perubahan yang digadang-gadangkan oleh Ki Hajar Dewantara itu disebut dengan asas trikon,
Yang pertama kontinu, yang kedua konvergen, yang ketiga konsentris. Nah, apa itu kontinu? Kontinu artinya bahwa setiap individu itu senantiasa berubah, bahwa perubahan adalah bersifat kekal, perubahan adalah sebuah keniscayaan, di mana akan selalu terjadi. Walaupun perubahan terjadi terus-menerus, namun tetap tidak melupakan pada akar nilai budaya hakiki masyarakat. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, asas trikonnya adalah konvergen. Artinya bahwa perubahan tersebut itu harus bisa didasari oleh pendidikan yang kuat supaya dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya konsentris sebagai asas trikon yang ketiga. Konsentris artinya menghargai perbedaan dan memerdekakan pembelajar. Artinya setiap individu, setiap siswa, setiap anak memiliki kewajiban untuk berubah, tetapi tanpa melupakan bahwa di lingkungan sekitarnya terdapat perbedaan, terdapat sebuah kebinekaan, dan itu harus dihargai dan dapat memerdekakan pembelajar. Nah, Bapak Ibu, melalui asas trikon yang tadi disebutkan, kontinu, konvergen, dan konsentris, diharapkan terjadi sebuah proses pendidikan yang holistik. Sebuah proses pendidikan yang bersifat menyeluruh, bukan hanya melatih atau mengembangkan kognitifnya saja, afektifnya saja, psikomotornya saja, tapi semuanya. Sehingga diharapkan akan terjadi sebuah kesempurnaan budi pekerti yang dapat membawa anak kepada kebijaksanaan. Kesempurnaan budi pekerti yang dapat membawa anak kepada kebijaksanaan atas nama nilai-nilai kemanusiaan. Memerdekakan anak, membebaskan dari segala ikatan. Guru harus tidak menuntut suatu hak apapun selain berhamba kepada sang anak. Selain student center, selain berpikir bahwa yang harus dikembangkan adalah murid, dan murid. Dengan adanya pendidikan yang holistik, diharapkan dapat mengembangkan sebuah individu, seorang individu yang dapat menghargai setiap kebinekaan yang terjadi menuju kepada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itulah Bapak Ibu, beberapa sedikit mungkin dari sekian banyak prinsip atau pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia yang bisa disampaikan. Pastinya banyak kekurangan Bapak Ibu, namun demikian ya selalu akan dikembangkan. Demikian yang bisa disampaikan. Kelebihannya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun banyak kekurangan itu muncul dari saya pribadi selaku individu. Jika ingin berdiskusi, ingin menghubungi, ingin lebih jauh membahas tentang dunia pendidikan, silakan bisa menghubungi saya di Instagram @yanca_1983 atau beremail di yanhafid31@guru.smk.belajar.id. Demikian yang saya sampaikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.